Halo semuanya, balik lagi bersama aku Febriansyah Putra Dela dengan 3 digit NIM akhir 008 dari program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro pada mata kuliah praktikum sistem SCADA ya teman-teman, untuk memonitoring kegiatan proses dalam industri otomasi seperti itu. Oke teman-teman, jadi pada kali ini aku akan membahas mengenai komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Recruit CTRLX ke PLC Schneider. Nah, adapun latar belakang yang aku bawakan yaitu dalam sistem industri modern sering digunakan dari banyaknya vendor PLC yang digunakan gitu ya teman-teman. Permasalahan ini sering muncul bagaimana cara kita mengintegrasikan dan menghubungkan perangkat tersebut agar dapat saling berkomunikasi secara real time. Disinilah Modbus TCP/IP menjadi salah satu protokol komunikasi yang banyak sekali digunakan karena bersifat terbuka dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Oleh karena itu, pada pembahasan ini digunakan Node-RED sebagai penghubung komunikasi antara PLC Bus Recruit CTRLX dengan PLC Schneider. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk memahami serta mengimplementasikan komunikasi Modbus TCP/IP antara PLC Bus Recruit CTRLX dengan PLC Schneider dengan memanfaatkan Node-RED sebagai media penghubung serta menampilkan dan mengontrol data melalui HMI sehingga sistem dapat dipantau dan dikendalikan secara jarak jauh atau real time ya teman-teman. Oke, kasus yang akan aku bahas di sini yaitu penerapan komunikasi Modbus TCP antara Bus Recruit CTRLX sebagai master dan PLC Schneider sebagai slave dengan bantuan Node-RED dan HMI WebLKey. Pada sistem ini, sebuah motor digunakan sebagai objek kendali yang disimulasikan melalui lampu indikator pada device Schneider Bus Recruit ya teman-teman. Motor akan menyala ketika menerima perintah on dan sistem sehingga lampu menjadi penanda bahwa perintah berhasil dieksekusi seperti itu. Oke, sebelumnya itu aku akan menjelaskan mengenai SCADA. SCADA adalah sistem yang digunakan untuk memantau dan mengontrol proses industri secara terpusat ya teman-teman, tanpa harus berada langsung di lapangan. Melalui SCADA, data dari perangkat seperti PLC, sensor, aktuator dikirimkan melalui jaringan komunikasi ke komputer atau server, lalu ditampilkan dalam bentuk grafik, indikator, ataupun alarm yang mudah dipahami oleh operator. Nah, selanjutnya Modbus TCP/IP itu apa sih teman-teman? Jadi Modbus TCP/IP merupakan protokol komunikasi industri berbasis Ethernet yang menggabungkan standar Modbus dengan protokol jaringan TCP/IP. Modbus ini juga adalah protokol komunikasi yang sederhana dan banyak digunakan untuk pertukaran data antara perangkat otomasi seperti PLC, RTU, dan HMI. Dengan Modbus ini, data dikirim melalui jaringan Ethernet dengan arsitektur master and slave, yaitu di mana master meminta data atau mengirim perintah, sedangkan slave itu merespon perintah seperti itu atau permintaan ya teman-teman. Nah, terus HMI atau Human Machine Interface merupakan grafis memungkinkan operator berinteraksi dengan sistem kontrol otomasi. HMI juga menyediakan visual proses, tombol kendali, alarm, dan informasi penting lainnya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengatur operasi mesin atau sistem. HMI bisa berupa panel, layar sentuh, komputer, ataupun aplikasi berbasis web seperti WebLKey. Fungsi utama ini yaitu menyajikan informasi proses secara intuitif sehingga operator dapat mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Nah, bisa dilihat ini merupakan panel HMI yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Oke, next. Nah, lalu juga di sini adalah Node-RED ya teman-teman. Sistem yang kita gunakan ini Node-RED merupakan platform program visual berbasis alur atau flow yang berjalan di atas Node.js. Alat ini memungkinkan integrasi dari data sebagai sumber dengan cara menghubungkan Node-RED secara grafis tanpa menulis kode yang kompleks dalam otomasi industri. Node-RED juga sering digunakan sebagai jembatan integrasi antara perangkat SCADA, protokol komunikasi seperti Modbus TCP/IP, database, dan antarmuka pengguna. Kelebihan Node-RED juga fleksibel, tinggi, dan konfigurasinya didukung komunikasi yang luas gitu. Nah, selanjutnya itu ada PLC Bus Recruit ya teman-teman. Ini merupakan salah satu controller otomasi industri
yang dirancang untuk mengendalikan mesin dan proses pabrik secara presisi. PLC ini juga mendukung berbagai protokol komunikasi modern, termasuk Modbus TCP/IP, OPC, UA, dan Ethernet atau IP, sehingga cocok untuk mengintegrasikan sistem yang kompleks. Bus Recruit juga menyediakan platform CTRLX Automation yang bersifat modular dan berbasis software, teman-teman. Oke, dan terakhir itu ada PLC Schneidernya sendiri ya teman-teman. Adalah pengendali logika terprogram yang digunakan untuk mengontrol dan mengotomasikan proses industri seperti mesin, motor, conveyor, dan lainnya ya teman-teman. Nah, ini juga berfungsi sebagai otak sistem kontrol yang menerima sinyal dari sensor, memproses sesuai program yang dibuat, lalu memberikan keluaran atau ke aktuator seperti motor, lampu, dan lainnya. PLC Schneider juga banyak digunakan untuk industri karena handal ya teman-teman, stabil dan mudah diintegrasikan. Oke teman-teman, jadi ladder diagram PLC Engineering ini merupakan program yang kita buat dari softwarenya Bus Recruit ya teman-teman. Nah, di sini itu pada rung pertama ada tombol start ya teman-teman, berfungsi untuk memulai proses ya. Ketika tombol start ditekan, maka bit ya, internal MCR atau MStart akan juga aktif menjadi tanda bahwa proses telah dimulai. Nah, ya di rung kedua itu ada valve 1 ya teman-teman. Ketika MCR on, maka valve 1 akan langsung terbuka. Ketika valve 1 terbuka, air mulai masuk ke dalam tangki ya teman-teman. Lalu di rung ketiga itu timer ton 1 akan mulai menghitung selama 5 detik ya teman-teman. Berfungsi juga untuk jeda valve yang benar-benar akan terbuka dan stabil. Terus juga jika setelah 5 detik ya teman-teman, maka output dari timer juga akan on. Di rung keempat yaitu setelah timer tadi 5 detik menyala selesai, maka motor akan aktif juga bekerja bersama dengan proses pengisian air dalam tangki. Nah, di rung kelima yaitu saat air terus mengisi tangki, sensor level TLB 2 atau sensor low ya teman-teman akan juga on terlebih dahulu, kemudian air mencapai upper level atau switch TLB 1. Ketika TLB 1 on, maka valve 1 akan menutup dan motor akan berhenti. Nah, di rung ke-6 teman-teman juga bisa lihat bahwa ada valve 2 ya teman-teman, MV2, dimana setelah motor berhenti maka M1 menutup. Terus juga valve 2 akan terbuka ya teman-teman, air dalam tangki mulai terkuras keluar. Dan di rung 7 ya teman-teman, deteksi sensor ya, selama air terkuras sensor TLB 2 akan tetap on selama air masih menyentuh sensor. Ketika air turun di bawah sensor TLB 2 maka akan menjadi off. Terus saat kondisi ini terdeteksi maka valve 2 akan menutup. Terus terjadinya pengulangan siklus ya teman-teman. Setelah valve 2 menutup, sistem otomatis mengaktifkan valve 1 dan mulai kembali siklus pengisian. Setiap siklus itu juga diisi secara penuh kosong ya teman-teman. Counter CTU akan bertambah 1 nilai preset counter di set 4 kali siklus atau 4 kali pengulangan ya teman-teman. Di rung 10 juga ada kondisi akhir ya teman-teman, kondisi N. Nah, proses ini juga sebagai proses berhenti, lampu N menyala sebagai indikator bahwa proses telah selesai. Kemudian juga setelah N, maka buzzer juga akan menyala yang dikontrol oleh timer selama 5 detik. Setelah timer selesai, maka lampu akan padam dan proses pun setelah selesai. Oke, adapun ladder yang kita buat ya teman-teman dalam softwarenya Schneider sendiri yaitu pada EcoStructure. Yang di rung pertama yaitu pemicu ya teman-teman. Pada rung ini terdapat sebuah kontak input di sisi kiri ya teman-teman yang berfungsi sebagai pemicu utama. Ketika input bernilai true, maka harus akan Oke teman-teman, jadi kita juga menggunakan ladder diagram pada Schneider ya teman-teman. Softwarenya itu EcoStructure. Yang pertama itu pada rung pertama terdapat kontak input yang bernilai true ya teman-teman, maka arus logika akan mengalir ke kiri dari kiri ke kanan ya teman-teman. Jika input masih false, maka rung tidak akan aktif, proses komunikasi juga tidak akan jalan. Nah, di rung kedua terdapat blok fungsi write var ya teman-teman yang berada di tengah room block ini, bertugas untuk mengirimkan data ke perangkat lainnya melalui komunikasi Modbus TCP menggunakan jalur Ethernet ya teman-teman.
Nah, selanjutnya itu pada room ketiga ada status busi ya teman-teman. Nah, saat block write var sedang mengirim data ke status busi, maka akan bernilai true. Hal ini menandakan bahwa PLC masih melakukan proses komunikasi, sistem belum boleh mengirim perintah baru. Status busi ini juga biasanya digunakan sebagai indikator sedang proses. Nah, selanjutnya ada di 4 ya teman-teman. Room keempat yaitu jika proses pengiriman data selesai tanpa gangguan, maka output done akan bernilai true. Kondisi ini juga menandakan bahwa data berhasil dikirim. Yang room kelima itu apabila terjadi gangguan seperti error ya teman-teman, perangkat tidak merespon, maka status error atau aborted akan bernilai true juga ya teman-teman. Nah, di room ke-6 itu bit memori yang kita gunakan yaitu ada di M10. Kenapa kita menggunakan M10? Karena kita memasukkan program pada Node-RED juga pada softwarenya Boss Recruit juga di M10 ya teman-teman, sebagai room yang kita jalankan atau yang nantinya setelah M10 ini tertrigger maka motor akan berputar seperti itu di key 06. Oke. Oke, kita lanjut pada web Boss Recruit. Pertama pilih mode Modbus TCP/IP, lalu di PLC, lalu klik PLC-nya lagi di sebelah kanan ya teman-teman, terlihat pada kursor. Nah, maka akan terbuka program yang tadi kita buat. Di sini programnya sama persis ya teman-teman. Di sini kita juga menginput input analog, input digital, dan kita juga memberikan alamat pada output analog ya teman-teman. Nah, di sini input digitalnya kita berikan tombol reset sebagai input digital, dan nanti humidity dan temperaturnya akan kita alamatkan pada output analog ya teman-teman, karena kan nilainya continue ya teman-teman. Jadi kita berikan di output digital seperti itu. Oke, setelah selesai kita balik lagi ke webnya Boss Recruit ya teman-teman, lalu pilih Modbus Node-RED ya teman-teman. Nah, lalu kita pilih flow. Oke, maka akan tampil seperti ya teman-teman. Di sini kita akan setting parameter yang kita gunakan, pastikan address dan username itu juga benar ya teman-teman. Nah, kita di sini mengubah terlebih dulu masing-masing padnya ya teman-teman. Kita ubah, pastikan di sini padnya yaitu ada motor karena kita akan menggerakkan motor. Berikan keempat pad itu dengan pad yang sama ya teman-teman. Mengapa begitu? Karena masing-masing pad memiliki arahnya masing-masing ya teman, alurnya masing-masing. Jadi kita harus memberikan satu perintah yaitu motor karena kita akan menggerakkan motor. Nah, pastikan di sini juga sama semua ya teman-teman. Bisa dilihat address dan username kita harus sama, karena jika tidak akan terkirim pada Boss Recruit ya teman-teman, hardware-nya. Oke, next kita pastikan semuanya sudah sama ya teman-teman. Oke, ketika sama langsung kita deploy atau kita upload ya teman-teman. Nah, jika sudah hijau semua maka menandakan program telah selesai. Lalu balik ke EcoStructure, ini program yang tadi kita buat ya teman-teman. Kenapa M10 di situ? Karena emang kita menggunakan perintah M10 pada bagian sini ya teman-teman. Nah, di situ kita menggunakan address 10, maka akan terpanggil M10 pada EcoStructure seperti itu. Oke teman-teman, kita setting EcoStructure-nya teman, kita pada mode Modbus, kita enable, lalu kita membuat IP-nya terlebih dulu, yang nanti IP itu akan kita masukkan kepada Node-RED dan juga Modbus dalam Boss Recruit ya teman-teman, karena itu merupakan IP yang harus sama semua ya teman-teman. Oke, ini 192.168.1.50 lalu 255, 255 dan 0, lalu kita checklist semua ya teman-teman. Oke, itu kita balik lagi ke Modbus.
Kita setting terlebih dahulu. Jika sudah selesai, maka kita masuk ke program. Nah, ini merupakan program tadi yang saya jelaskan. Lalu kita upload dan running program dari EcoStruxure. Oke, ketika sudah, kita akan mengganti ke mode HMI ya teman-teman. Kemarin juga kita sudah membuat HMI yang sudah kita rancang dan kita desain ya teman-teman untuk menampilkan humidity dan temperatur. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nah di sini juga kita akan setting ke bagian atas ini, manager. Oke, di sini kita juga akan menambahkan nama ya teman-teman, nama yang atau file yang akan kita buat. Cuman di sini kan kita sudah buat, makanya filenya sudah terbaca ya teman-teman. Nah, pastikan juga IP address-nya sama ya teman-teman. Oke, setelah itu kita balik ke PLC ya teman-teman. Nah, ke OPCUA lalu pencet itu. Dan nah di situ juga kita mengcopy IP yang tersedia teman-teman. IP itu merupakan IP yang tadi sudah kita buat di awal. Tujuannya agar IP yang kita pakai itu sama semua gitu, tidak ada beda-beda, agar saling terkoneksi. Oke, ketika sudah kita manajer lagi, kita ke bagian sini, lalu kita mencet itu, dan di sini kita mencari program PLC Bus Recruit yang tadi sudah kita buat ya teman-teman, yang sudah kita berikan alamat input dan output ya teman-teman. Oke, di sini bisa dilihat. Nah, lalu diklik kanan dan dipencet itu ya teman-teman. Oke, lalu kita keluar dan kita di situ memilih bagian mana saja yang akan digunakan. Oke teman-teman, jadi setelah tadi sudah semua program di-upload ya teman-teman, pastikan semua program setelah di-run baik dari EcoStruxure, PLC Engineering dan juga HMI ya teman-teman. Oke, jadi di sini ketika nanti tombol start ditekan, maka valve 1 akan menyala ya teman-teman, atau terbuka. Air akan mulai mengisi. Terus setelah mengisi tangki terisi gitu, maka TLP2 akan mencapai sensor level switch. Maka TLB1 akan menutup ya teman-teman dan motor berhenti. Lalu program tersebut akan berjalan selama 4 kali ya teman-teman. TLB1 TLB2 akan menyala secara 4 kali atau 4 kontra ya teman-teman. Nah, setelah itu maka LED akan menyala menandakan setelah berhasil, dan setelah itu buzzer menyala selama 5 detik dan program selesai. Sekian dan oke, mungkin itu saja yang bisa. Oke, mungkin itu tutorial yang bisa saya berikan gitu terhadap praktikum SCADA. Mungkin maaf jika masih ada kesalahan atau kebingungan. Terima kasih. Bye semuanya.